Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada sesuatu yang melata di bumi ini kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Dan dia Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertera di dalam kitab yang jelas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan dari kita sekalian bahaya yang jelas dan yang samar-samar. Di dalam sebuah hadis diterangkan, la sholata liman la yusalli alaihi. Tiada sholat bagi orang yang tidak membaca sholawat untukku. Ibnu Qashar menjelaskan bahwa artinya tidaklah sholatnya itu sempurna atau bagi orang yang belum pernah membaca sholawat untukku meskipun satu kali selama hidupnya. Di dalam hadis Abi Ja'far dari Ibnu Mas'ud dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam yusalli fiha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal min." Barang siapa mengerjakan salat dengan sungguh-sungguh dan dia tidak membaca salawat di dalam salat itu. Barang siapa mengerjakan salat dengan sungguh-sungguh dan dia tidak membaca salawat di dalam salat itu untukku dan untuk keluargaku, maka salatnya tidak diterima. Kata Daruqutni yang benar bahwa hadis itu dari kata Abi Ja'far As-Shadiq Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, "Lau shallaitu salatan lam tusalli fiha ala nabiyyi wala ala ahli baiti wa ra'aitu annaha la tatim." Kalau aku mengerjakan suatu sholat, di dalam sholat itu aku tidak membaca sholawat untuk baginda Nabi dan untuk keluarganya, maka aku berpendapat bahwa sholatku itu tidak diterima. Kata Asy-Syaukhul Ustaz Imam Ahmad, sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi seorang perempuan dan membojongnya ke rumahnya, kemudian menyelenggarakan suatu walimah atau resepsi serta mengumpulkan para sahabatnya di rumah. Apapun hidangan yang tersedia hanya sedikit, sehingga mereka sama menjilati makanan itu, yang kebetulan makanan itu terlalu mencair, lunak karena memang gandumnya hanya sedikit. Maka mereka berbincang-bincang sedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat. Ketika selesai sholat, beliau bersabda, berbincang-bincang tentang apakah kamu sekalian ini
Mereka menjawab tentang rezeki. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, maukah kamu sekalian mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Jibril kepadaku? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Sabda beliau alaihi salatu wassalam, Jibril telah memberitahu kepadaku bahwa saudara Sulaiman mengerjakan sholat di tepi laut, dan dia melihat seekor semut berjalan, sedang di mulutnya terdapat selembar daun yang masih hijau, dan dia berteriak di tepi pantai itu. Maka datanglah seekor katak dan membawanya di punggung, kemudian berselam ke dalam laut. Sesudah sesaat semut pun timbul merapung di atas air dan datang kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ceritakan apa yang terjadi kepadaku. Ceritakan apa yang terjadi kepadaku. Kata semut, di dasar laut ini terdapat suatu batu besar tuli, dan di dalam batu besar itu terdapat seekor ulat yang rezekinya telah diberikan oleh Allah dengan perantaraan aku. Maka setiap hari aku datang 2 kali dengan membawa apa-apa yang direzekikan oleh Allah padanya. Di laut ini Allah telah menciptakan satu malaikat untukku berbentuk katak, dan dialah yang membawa aku dan berselam ke dalam laut, sehingga katak itu meletakkanku di atas batu besar itu, dan batu pun pecah terbuka sehingga ulat keluar dari batu itu, dan aku memberi makan padanya apa-apa yang aku bawa. Kemudian kata itu membawa aku lagi ke permukaan air, dan tiap-tiap selesai makan ulat itu mengucapkan, Subhanalladzi khalaqani wa fil bahri syayyarani wa lam yansani fir rizqi afawan sya'umuhu Muhammadin minar rahmah. Maha suci Allah yang telah menciptakanku, dan di dalam laut dia telah menjadikanku hidup, serta tidak lupa pula akan rezekiku. Apakah umat Muhammad akan lupa terhadap rahmat Allah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala setelah menuturkan di dalam ayat yang pertama, Dia Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka tampakkan. Maka Allah Ta'ala menyertakan sesuatu atau ayat yang menunjukkan bahwa Dia juga Maha mengetahui semua makhluknya, Maha mengetahui pula kepentingan mereka. Di dalam ayat timbul beberapa persoalan. Persoalan pertama, kata Zujaj, kata ada batu adalah nama untuk tiap-tiap binatang, karena kata ada batu itu kata benda dari adabibu. Kemudian kata itu dibinakan atau dibentuk dengan hak yang menunjukkan mu'annas atau perempuan, dan dipergunakan untuk arti tiap-tiap binatang yang bernyawa, baik laki-laki atau jantan maupun betina. Hanya saja orang-orang Arab menurut kebiasaannya kata ada batu itu diartikan khusus untuk arti kuda. Adapun kata dabbatun di dalam ayat ini untuk arti yang aslinya bahasa, maka termasuk di dalamnya semua binatang. Hal ini telah disepakati oleh para ahli tafsir. Tidak ragu-ragu lagi bahwa macam-macam binatang dan warna atau bentuknya itu banyak sekali. Bahkan mereka itu berjenis-jenis. Ada yang di darat, ada yang di laut, dan ada yang di gunung-gunung. Dan Allah sendiri yang Maha mengetahui bilangannya, dan lainnya tidak dapat mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui bagaimana tabiatnya, anggotanya, dan hal ikhwalnya, makanan-makanannya,
Isa dan racunnya, dan tempat-tempat mereka, serta segala sesuatu yang sesuai dengan mereka, dan apa-apa yang tidak sesuai dengan mereka. Dan dia pula yang mengurus tingkat-tingkat beberapa langit dan bumi. Permasalahan yang sebenarnya bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah Ta'ala dan kalimat wajib, maka kedua-duanya adalah tidak ada persesuaian. Jawabnya bahwa rezeki itu anugerah adalah martabat pertama. Kemudian tatkala dia Allah menanggung rezeki itu, maka menjadi suatu kewajiban di dalam martabat kedua. Jadi tidak ada perlawanan sebagaimana bermacam-macam nazar bagi para hamba. Misalnya berpuasa itu adalah karunia yang tidak wajib, maka tatkala dia bernazar berpuasa, puasa itu menjadi wajib. Kata Al-Imam, rezeki itu wajib dengan dasar janji, anugerah dan berbuat baik. Artinya bahwa sesungguhnya rezeki itu tetap merupakan fadlnya atau anugerahnya. Tetapi ketika dia berjanji dengan rezeki itu dan dia tidak akan kikir dengan apa yang telah dijanjikan, maka otomatis dia sendiri menjadikannya bentuk wajib. Hal itu ada dua kepentingan. Yang pertama, kenyataan akan sampainya anugerah itu, dan yang kedua, mendorong hamba dalam rezeki agar mereka berserah diri kepadanya. Diceritakan bahwa seorang Imam Az-Zahidi ingin meyakinkan dengan seyakin-yakinnya dalam masalah rezeki, maka dia keluar pergi ke daratan dan menuju ke gunung. Kemudian masuk ke gua dan duduk di sudut gua itu. Katanya, dan aku ingin melihat bagaimana Tuhanku memberikan rezeki padaku. Maka ada sebuah kafilah yang sesat. Yang sesat jalan, dan hujan pun turun pada mereka, sehingga mereka mencari rumah, tempat untuk mereka berteduh, dan akhirnya mereka masuk ke dalam gua yang di dalamnya ada Imam Az-Zahidi tadi. Mereka juga mengetahui dia, maka mereka menegurnya, "Hai fulan, hai hamba Allah." Dia tidak menjawab. Kata mereka, mungkin dia kedinginan sehingga tidak bisa berbicara. Mereka pun menyalakan api di dekatnya dan memberikan pemanasan kepadanya serta mengajaknya berbicara. Dia tetap tidak menjawab. Kata mereka, mungkin dia itu lapar. Mereka memberikan makanan padanya dan memberikan isyarat kepadanya. Dia tidak mengambilnya sedikit pun dari makanan itu. Kata mereka, ini sudah terlalu lama dia tidak mendapatkan suatu atau makanan. Maka rebuslah susu panas untuk dia sehingga dia mau makan atau minum. Maka mereka membuat manisan atau kolak dari gula dan memberikan padanya. Dia tidak berpaling sedikit pun padanya. Kata mereka, gigi-giginya sudah merapat. Maka dua orang dari mereka berdiri dan mengambil pisau untuk membuka mulutnya. Dan mereka keduanya membuka mulutnya serta memasukkan sesuap atau sepotong makanan ke dalam mulutnya. Ya, Imam Az-Zahidi tertawa. Kata mereka berdua, apakah engkau gila? Dia menjawab, tidak, tapi aku ingin mencoba bagaimana Tuhanku Allah menjamin rezekiku. Maka sekarang aku menjadi tahu bahwa dia Allah memberi rezeki padaku dan juga memberi rezeki pada hambanya kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun keadaannya. Diceritakan bahwa sebab tobatnya Ibrahim bin Adham ialah pada suatu hari dia keluar berburu. Maka ketika sampai di suatu tempat dia berhenti dan mengeluarkan bekalnya untuk dimakan. Tatkala dia sedang dalam keadaan makan itu, tiba-tiba datang seekor burung gagak dan menyambar sepotong roti dengan paruhnya dan terus terbang.
Ibrahim bin Adham terkejut dan kagum terhadap hal itu. Maka dia mengendari kudanya dan mengikuti di belakangnya sehingga kakak itu sampai di gunung dan menghilang dari penglihatan Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham terus mendaki gunung mencarinya dan dia lihat dari kejauhan. Setelah Ibrahim bin Adham dekat dari kakak itu, ia melihat seorang laki-laki yang terikat tangannya dan kakinya serta tiduran terlentang. Ketika dia melihat orang itu yang keadaannya sedemikian rupa, maka dia turun dari kudanya dan melepaskan tali ikatannya. Ibrahim bin Adham bertanya kepadanya dari hal keadaan dan kisahnya. Kata laki-laki itu, aku adalah seorang pedagang yang kemudian dihadang oleh para pembegal dan mereka mengambil semua harta yang aku bawa. Mereka tidak membunuhku, akan tetapi mengikatku dan melemparkanku ke tempat ini dan sudah 7 hari lamanya. Maka kakak itu datang padaku tiap-tiap hari dengan membawa roti serta bertengger di dadaku dan memotong-motong roti dengan paruhnya serta memasukkannya ke dalam mulutku. Dengan demikian Allah Ta'ala tidak membiarkanku lapar selama 7 hari itu. Selanjutnya Ibrahim bin Adham naik kuda lagi dan memboncengkan, jadi membawa orang laki-laki itu ke tempat di mana dia berhenti tadi. Dari kejadian ini maka Ibrahim bin Adham bertobat kepada Allah Ta'ala, melepaskan pakaian kebesarannya dan berganti mengenakan pakaian sufi, yakni bulu, dan memerdekakan semua budaknya dan mewakafkan atau meneruskan semua tanah dan hak miliknya. Kemudian dia mengambil tongkatnya, pergi menuju ke kota Makkah tanpa membawa bekal dan kendaraan serta bertawakal atau berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dia tidak memikirkan bekal sama sekali dan dia tetap tidak lapar sehingga masuk kota Mekah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kata Hatim al-Asyami, tawakal itu ada 4 macam. Yang pertama tawakal pada sama makhluk. Yang kedua tawakal pada harta benda. Yang ketiga tawakal pada diri sendiri. Yang keempat tawakal pada Allah. Yang pertama, orang yang bertawakal pada sama makhluk berkata atau berpendirian, selama si bulan itu masih, maka aku tidak akan susah. Yang kedua, orang yang bertawakal pada harta itu berkata atau berpendirian, selama hartaku masih banyak, maka tidak ada sesuatu yang akan membahayakanku. Yang ketiga, orang yang bertawakal pada dirinya sendiri berkata atau berpendirian, selama badanku masih sehat, maka tidak ada kekurangan suatu apapun bagiku. Ketiga-tiganya tersebut adalah tawakalnya orang-orang yang bodoh. Yang keempat, orang yang bertawakal kepada Tuhan berkata, berpendirian, tidak peduli aku menjadi orang kaya atau menjadi orang fakir, maka sesungguhnya aku mempunyai Tuhan yang akan menguasai atau menjaminku segendaknya. Firman Allah Ta'ala, kulu mir rizki rabbikum waskurulah. Makanlah olehmu sekalian dari rezeki Tuhanmu dan berterima kasihlah kepadanya. Bersyukur yang hakiki ialah mempergunakan nikmat atau pemberian itu tidak untuk perbuatan durhaka kepada Allah, bahkan mempergunakan masing-masing anggota sesuai dengan fungsi kegunaannya untuk taat kepadanya. Maka hendaknya kamu menjaga 7 lubang alat, yakni 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut, kubul dan dubur, dari segala yang haram dan yang makruh yang dibenci, agar supaya tertutuplah pintu-pintu neraka jahanam yang sebanyak itu, yang sebanyak 7 dan yang bertingkat-tingkat. Apabila kamu menggunakan semua alat itu sesuai dengan kegunaannya untuk beribadah dan taat dengan sepenuh
pemusatan hati atau pikiran, serta ikhlas tentu dibukalah 8 pintu surga untuk kamu. Apabila kamu telah mengerti bahwa orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak akan lapar, dan rezeki semua binatang itu ada pada Allah, sebagaimana Allah telah ditetapkan di dalam kitabnya yang dimuliakan, maka ketahuilah yang berikut ini beberapa hadis yang dari baginda Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi pungkasan di dalam masalah boleh minta atau tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhi mus'atu lahmi. Masih saja orang laki-laki itu minta-minta kepada manusia sehingga datang di hari kiamat sedang wajahnya tidak terdapat daging sedikit pun. Yang dimaksud hadis adanya daging di wajahnya pada hari kiamat ialah suatu aib dan kehinaan yang mengenainya di akhirat. Karena minta itu hukum asalnya adalah haram dan tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Minta asal hukumnya haram karena dia tidak terhindar dari soal-soal berikut. Yang pertama, melahirkan pengaduan dari Allah Ta'ala sebagaimana seorang hamba atau budak, maka permintaannya adalah menimbulkan tidak baik terhadap tuannya. Demikian juga permintaan seorang hamba akan menimbulkan tidak baik kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan diharamkannya permintaan dan tidak halal kecuali dalam situasi darurat, seperti halnya makan bangkai dihalalkan ketika darurat. Yang kedua, merendahkan diri kepada selain Allah, dan tidak sepantasnya seorang mukmin merendahkan diri kepada selain Allah Ta'ala. Yang ketiga, menyakitkan hati kepada yang dimintai, karena mungkin keinginannya tidak akan memberi, sehingga dia merasa malu sekiranya dipandang tidak memberinya itu sebagai sifat bakhil. Maka memberikannya berarti mengurangi hartanya, dan tidak memberinya mengurangi kepribadiannya. Masing-masing dari keduanya itu tetap menimbulkan sakit hati atau tidak baik. Dan yang demikian itu haram hukumnya dan tidak halal kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian memberinya itu hanya karena malu atau riya, maka haramlah hukumnya mengambilnya bagi orang yang minta. Kalau engkau paham larangan-larangan ini, maka paham pula lah engkau sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswalu minal fawahish wa ma khilla minal fawahish ghairu. Minta-minta itu termasuk dari perkara yang jelek dan tidak dihalalkan dari perkara-perkara yang jelek selain minta-minta. Coba pikirkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan atau menganggap minta itu perkara yang jelek. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan atau menganggap minta-minta itu perkara yang jelek. Maka tidak rahasia lagi bahwa perkara yang jelek itu tidak diperbolehkan kecuali ketika darurat. Para ulama sama berselisih pendapat kapankah diperbolehkan minta itu. Sementara ulama berpendapat barang siapa sudah mempunyai persiapan makan untuk siang hari dan malam harinya, maka tidak dihalalkan dia minta-minta. Sementara ulama ada yang berpendapat bahwa barang siapa masih kuat berusaha, maka tidak sepantasnya dia minta, kecuali dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa tidak ada lagi hak bagi kita meletakkan pikiran atau ukuran-ukuran, bahkan kita menemukannya hal itu dengan menangguhkannya. Telah datang suatu hadis bahwa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghnu bihi nawahi ta'ala." Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qal idau yaumin wa sya'u lailatin.
mintalah oleh sekalian akan kekayaan dari Allah Ta'ala. Mereka bertanya, apakah kekayaan dari Allah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu makan siang hari dan makan malam hari. Di dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala walahu khamsuna dirhaman aw atluha min az-zahabi faqad sa'ala il-khafa wa qila fi lafdin akhar arba'un." Barang siapa minta sang dia masih memiliki uang emas 50 dirham, berarti dia berulang-ulang minta. Di lafaz lain 40. Perbedaan beberapa riwayat di dalam penentuan ukuran itu seharusnya dibawa pada keadaan yang berbeda-beda pula. Maka sesuatu yang dibutuhkan oleh si peminta pada waktunya, baik itu untuk makan siang, makan malam, pakaian yang akan dipakai, dan tempat tinggal untuk berteduh, maka tidak ada ragu di dalamnya, boleh. Adapun permintaan yang untuk di masa depan, maka tidak boleh, karena di dalam hal itu terdapat 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang dibutuhkan untuk besok. Yang kedua, sesuatu yang dibutuhkan untuk sudah 40 hari atau sudah 50 hari. Yang ketiga, sesuatu yang dibutuhkan sesudah 1 tahun. Kita putuskan atau tetapkan bahwa seorang mempunyai perbekalan makanan cukup untuk dirinya sendiri dan cukup pula untuk keluarganya dalam masa 1 tahun, maka minta-mintanya adalah haram. Karena kemampuan yang sekian itu termasuk kaya yang maksimal. Apabila dia membutuhkan sebelum 1 tahunnya, tetapi dia bisa memintanya pada waktu itu, dan waktunya tidak akan terlambat untuk mintanya, maka tidak halal memintanya, karena dia dianggap tidak membutuhkan pada waktu itu, dan mungkin dia tidak akan mengalami hidup sampai besok, dan dia sudah mempunyai apa-apa yang dia tidak membutuhkannya, karena dia masih mempunyai perbekalan makanan setidak-tidaknya untuk 1 hari dan malamnya. Kalau memang waktu mintanya nanti akan terlambat dan tidak ada lagi orang yang memberinya seandainya ditunda, maka boleh minta. Karena 1 tahun itu sebenarnya tidak lama, dan dengan ditangguhkannya minta dikhawatirkan kalau dia dengan berat dan tidak mampu lagi mengusahakan sesuatu yang mencukupinya dan melewatkan kesempatan di waktu dia membutuhkan, minta tidak akan diperbolehkan suatu pemeliharaan atau jaminan. Dan minta-minta itu menurut ijtihadnya dan pikirannya sendiri, maka hendaknya dia bertanya pada hati nuraninya sendiri, kemudian melaksanakannya. Jangan mendengarkan bisikan setan yang nakut-nakuti, karena setan itu hanya akan menyebabkan kefakiran dan hanya akan memerintahkan pada yang kecil yang diperbolehkan untuk situasi darurat. Kalau seorang tidak mampu berusaha dan sangat laparnya dan takut terhadap dirinya sendiri mati, maka seharusnya dia mau meminta. Karena meminta-minta adalah termasuk suatu usaha, sebagaimana diriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-su'alu akhirul qaddi." Minta itu adalah usaha yang paling akhir. Maka sesungguhnya meninggalkan minta-minta di dalam keadaan yang seperti itu sehingga mati adalah berdosa, karena berarti dia menyampaikan diri untuk mati alias bunuh diri. Apabila meminta-minta itu menyebabkan dirinya tegak kembali, maka minta-minta di dalam situasi itu seperti juga usaha, dan tidak suatu kehinaan di dalam minta dalam situasi seperti itu. Sesungguhnya kehinaan atau rendah diri itu pada seorang yang meminta-minta terhadap sesuatu yang tidak dihajatkan, maka sesungguhnya seorang yang mempunyai makanan pokok cukup untuk 1 hari saja tidak halal baginya meminta, karena hal itu merendahkan dirinya sendiri
dalam keadaan tidak darurat dan menyalahi hadis yang terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sepintas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan menambah hasanah ilmu bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.